Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai berita-berita yang viral di jagat medsos, antara lain kacaunya pembelaan kasus Ferdy Sambo oleh tim pengacaranya. Menurut pendapat saya, Irjen Ferdy Sambo itu bisa bebas jika dia menggunakan analisa case structure ya. Nah, mari kita uraikan, saudara-saudara. Nah, dalam melakukan pembelaan terhadap Irjen Ferdy Sambo, kita harus menyusun dulu struktur kasus, di mana struktur kasus merupakan hasil identifikasi dari sebuah perkara. Melalui penstrukturan ini, maka duduk perkara kasus atau kasus posisi sebuah perkara dapat dipahami konstruksi hukumnya dengan relatif lebih tepat. Nah, di sini Irjen Ferdy Sambo datang kepada seorang lawyer. Dalam hal ini timnya dari Febri Diansah, mantan jubir KPK ya. Dia datang dengan membawa dua unsur, yaitu fakta-fakta dan klaim. Nah, di sini Sambo didakwa dengan dakwaan yang sangat serius yang mengancam jiwanya, ya itu bisa dihukuman mati. Nah, di sini saudara Sambo ini didakwa dengan dakwaan berlapis, di mana telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan obstruction of justice pasal 221 KUHP. Namun dalam hal ini Sambo tidak mengakui perbuatan tersebut sebagai pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Nah, di sini kesalahan yang fatal dari Sambo itu sendiri. Dia sendiri awalnya kan memberikan kronologis pengakuan yang berbeda-beda ya. Pertama, pembunuhan terjadi di Duren 3, kemudian dialihkan ke Magelang. Nah, di situ jelas sudah salah keliru. Nah, kalau menurut Pak Kapolri Listio Sigit, bahwa yang menjadi motif berkisar antara dua hal. Pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua adalah perselingkuhan. Nah, sekarang kita lihat ya. Pelecehan seksual tidak terbukti. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua itu tidak bisa dibuktikan, bahkan laporannya sendiri di SP3 kan oleh Bareskrim. Jadi di sini jelas tidak terbukti. Nah, salahnya itu menurut saya, salahnya Pak Ferdy Sambo itu dia mengatakan bahwa itu dari pelecehan seksual segala macam bla 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 yang akhirnya menjadi bumerang buat dirinya. Tapi kalau menurut Pak Kapolri tadi bahwa ini adalah motifnya perselingkuhan, mungkin dia bisa bebas. Karena siapa sih orang yang mau melihat istrinya misalnya digauli atau diselingkuhi oleh orang kepercayaan dia? Pasti akan marah besar. Kalau coba aja kalau itu diakui oleh Sambo, mungkin dia akan malu ya istrinya, tapi akan membawa istrinya terhadap berselingkuh, mungkin dia akan malu, harga diri dia sudah terkoyak. Tapi kalau diakui dia, istri saya selingkuh, saya marah, nah itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah, baik, berikutnya ya, kita bahas dengan secara ilmiah ya, dengan struktur kasus. Nah, di sini apakah struktur kasus itu merupakan rangkaian fakta-fakta yang logis? Nah, mari kita lanjutkan. Fakta-fakta itu harus mampu menggiring orang agar punya alasan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, di sini Joseph Rush, seorang guru besar di Cambridge University, mengatakan bahwa facts are everything that can be designed by what follow after the fact that. Artinya sesuatu baru bisa disebut fakta jika ia dapat ditentukan oleh apa yang mengikuti setelah fakta itu. Nah, begitu juga dengan kejadian kasus
Irjen Ferdi Sambo ini. Nah, dalam perkara ini Sambo telah melakukan, didakwa telah melakukan sebuah pembunuhan dengan perencanaan dengan alasan karena korban dengan brigadir telah brigadir telah melakukan pelecehan seksual. Jelas keliru ini. Tapi kalau coba dia diakui bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Joshua, mungkin dia akan selamat dari ancaman hukuman mati. Nah, dalam perkara ini Sambo telah melakukan dianggap telah melakukan pembunuhan dengan alasan korban telah berselingkuh dengan istrinya. Ini kita anggap aja dah itu ya sebagai alasan atau motifnya ya. Kemudian tujuan untuk menemukan alasan atau reason yang menghubungkan antara fakta-fakta dengan klaim yang itu dinamakan warrant ya. Menurut Joseph Trust itu dinamakan warrant. Nah, kita lihat dalam model IREC ya. Alasan itu digolongkan sebagai issue. Nah, kita dapat menemukan bagaimana cara membangun struktur kasus dengan alat bantu model argumentasi dari Stephen Tolmin yang berasal dari Cambridge University. Nah, model Stephen Tolmin ini menguraikan fakta-fakta relevan dengan struktur kasus. Jadi di sini kita akan membahas kasus Sambo ini dengan model Stephen Tolmin ya. Nah, pertama, Sambo mendengar. Jadi kita uraikan kasus posisi atau struktur kasusnya ya. Pertama kali Sambo mendengar dari KM dan ajudannya bahwa korban telah meniduri istrinya. Nah, kemudian seketika itu Sambo marah besar dan amarahnya tidak dapat terbendung lagi. Nah, kemudian yang ketiga, Sambo telah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dengan modus perselingkuhan. Nah, kemudian yang berikutnya Sambo oleh penyidik Polri dijadikan tersangka pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP. Nah, akhirnya jaksa mendakwa Sambo dengan pasal pembunuhan berencana. Nah, kita harus kaitkan struktur kasus itu dengan norma-norma yang relevan tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Nah, kalau andai saja Sambo itu mengakui bahwa itu adalah motifnya perselingkuhan, maka mungkin akan dikenakan pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Nah, kita uraikan lah model dari Stephen Tolmin ini ya. Kemudian yang kedua warrant ya. Warrant. Sambo melakukan pembunuhan dikarenakan mengetahui perselingkuhan antara korban atau Brigadir J dengan istrinya, sehingga membuat dirinya itu mengalami goncangan jiwa dan emosi yang tidak terkendali. Nah, berikutnya kita lihat core problemnya ya. Core problemnya itu apakah kualifikasi pembunuhan Sambo tersebut dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai pembunuhan berencana atau tidak. Nah, berikutnya dari backing ya. Backing itu apa kira-kira rule yang mengaturnya itu yang bisa menjadi alasan. Nah, di sini backingnya adalah perbuatan Sambo ini dengan notware atau pasal 49 KUHP atau kasas atau dengan asas kausalitas novus actus interveniens. Jadi di sini Sambo bisa menggunakan backingnya atau backing itu alasan pembenar dia dengan pasal 49 tadi dan asas novus actus interveniens. Nah, di sini sekarang rebatalnya apa? Rebatal akibat perbuatan Sambo ini adalah dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP. Nah, sekarang apa yang menjadi klaim dari Sambo? Klaim Sambo adalah yang harus dilakukan oleh tim pengacara Sambo adalah Sambo melakukan pembunuhan tanpa direncanakan disebabkan dirinya mendengar bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya sehingga membuat jiwanya tergoncang dan marah besar kepada korban atau Brigadir Joshua. Nah, konklusinya adalah yang dapat diuraikan dengan struktur norma adalah sebagai berikut. Pertama, notware atau
pembelaan terpaksa dalam KUHP. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu notware pembelaan terpaksa dan notware excess pembelaan darurat yang melampaui batas dengan pasal 49 KUHP yang berbunyi tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain untuk menjaga kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, di sini kalau kita lihat dengan alasan perselingkuhan bahwa Joshua itu telah menodai harga dirinya sebagai seorang suami. Nah, kemudian pasal 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Misalnya ini terjadi pada Sambo ketika melihat istrinya berselingkuh, dia marah besar. Nah, karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi di pasal 2 ini menyebutkan bahwa Sambo ini tidak bisa dipidana dengan alasan itu. Kita lihat pendapat ahli ya dari Profesor Andi Hamzah. Apa yang menjadi unsur-unsur pembelaan terpaksa atau notware? Pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa. Kedua, yang dibela itu ialah diri sendiri atau orang lain, atau kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Nah, di sini unsur ini telah terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Nah, serangan itu melawan hukum, perselingkuhan itu melawan hukum dan melawan norma-norma sosial, norma-norma keagamaan. Nah, dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindari dari pidana apabila hakim menerima aksesnya, yaitu langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat. Hal ini sangat berhubungan dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa. Nah, kita dapat menggunakan argumen yang kedua untuk pembelaan yang kedua pada diri Sambo. Apa itu? Saya selaku seorang lawyer ya akan menggunakan asas novus actus intervenient, sebuah alasan yang artinya sebuah alasan yang dapat menghilangkan tanggung jawab principal dependent atau pelaku utama, atau dalam hal ini Ferdy Sambo, di mana perbuatan tersebut diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan dari korban itu sendiri, yaitu Brigadir Joshua. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bagaimana kalau seorang suami mengetahui istrinya telah ditiduri oleh orang lain, pasti akan marah besar semua orang juga dan merasa telah dihianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Nah, jadi yang saya sayangkan itu banyak pengacara-pengacara yang memberikan argumen-argumen yang sangat lucu kalau menurut saya. Misalnya seperti ini, Sambo itu tidak memerintahkan menembak, tapi dia menghajar. Dan perintah menembak atau perintah menembak itu bukan untuk membunuh, tapi untuk melukai. Itu alasan orang yang dungu itu. Kalau menurut Rocky Gerung, alasan yang dungu. Nah, jadi dengan demikian kita lebih melakukan pembelaan yang lebih logis, lebih sistematis, dan masuk akal. Nah, berdasarkan uraian tersebut di atas, saya akan menggunakan silogisme kategoris untuk melakukan pembelaan ini, di mana premis mayornya adalah di sini Ferdy Sambo telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban, terhadap Brigadir Joshua. Sedangkan premis minor, tindakan pelaku, saya bikin tindakan pelaku diakibatkan oleh perbuatan korban yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya. Nah, apa yang kita bisa ambil konklusinya? Konklusinya adalah pelaku telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban, namun tindakan pelaku diakibatkan oleh perbuatan korban itu yang telah melakukan perbuatan korban sendiri, yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai notware excess sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Yungto ayat 2 KUHP dan asas novus actus intervenient. Nah, jadi jelaslah di situ ya. Kalau kita saudara Sambo ini, kalau pengacaranya hebat, kalau pengacaranya jago, maka dia akan berpikir logis, tidak mengambil alasan-alasan atau argumen-argumen yang sekiranya bisa
membuat penilaian orang bahwa dia itu alasan yang bego gitu. Nah, jadi konklusinya di sini, pelaku dalam hal ini Irjen Sambo telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Jadi kesimpulannya ya, terhadap korban Joshua, namun tindakan pelaku tersebut telah diakibatkan oleh terjadi perselingkuhan dia dengan istrinya sehingga jiwa tergoncang, maka dapat berlindung dari dengan menggunakan notice aware atau asas novus actus interveniens. Demikian, terima kasih ulasan dari saya selaku pengamat hukum dan seorang lawyer. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai berita-berita yang viral di jagat medsos, antara lain kacaunya pembelaan kasus Ferdy Sambo oleh tim pengacaranya. Menurut pendapat saya, Irjen Ferdy Sambo itu bisa bebas jika dia menggunakan analisa case structure ya. Nah, mari kita uraikan, saudara-saudara. Nah, dalam melakukan pembelaan terhadap Irjen Ferdy Sambo, kita harus menyusun dulu struktur kasus, di mana struktur kasus merupakan hasil identifikasi dari sebuah perkara. Melalui penstrukturan ini, maka duduk perkara kasus atau kasus posisi sebuah perkara dapat dipahami konstruksi hukumnya dengan relatif lebih tepat. Nah, di sini Irjen Ferdy Sambo datang kepada seorang lawyer. Dalam hal ini timnya dari Febri Diansah, mantan jubir KPK ya. Dia datang dengan membawa dua unsur, yaitu fakta-fakta dan klaim. Nah, di sini Sambo didakwa dengan dakwaan yang sangat serius yang mengancam jiwanya, ya itu bisa dihukuman mati. Nah, di sini saudara Sambo ini didakwa dengan dakwaan berlapis, di mana telah melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan obstruction of justice pasal 221 KUHP. Namun dalam hal ini Sambo tidak mengakui perbuatan tersebut sebagai pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan oleh JPU. Nah, di sini kesalahan yang fatal dari Sambo itu sendiri. Dia sendiri awalnya kan memberikan kronologis pengakuan yang berbeda-beda ya. Pertama, pembunuhan terjadi di Duren 3, kemudian dialihkan ke Magelang. Nah, di situ jelas sudah salah, keliru. Nah, kalau menurut Pak Kapolri Listio Sigit, bahwa yang menjadi motif berkisar antara dua hal. Pertama adalah pelecehan seksual, yang kedua adalah perselingkuhan. Nah, sekarang kita lihat ya. Pelecehan seksual tidak terbukti. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua itu tidak bisa dibuktikan, bahkan laporannya sendiri di SP3 kan oleh Bareskrim. Jadi di sini jelas tidak terbukti. Nah, salahnya itu menurut saya, salahnya Pak Ferdy Sambo itu dia mengatakan bahwa itu terjadi pelecehan seksual segala macam bla 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 yang akhirnya menjadi bumerang buat dirinya. Tapi kalau menurut Pak Kapolri tadi bahwa ini adalah motifnya perselingkuhan, mungkin dia bisa bebas. Karena siapa sih orang yang mau melihat istrinya misalnya digauli atau diselingkuhi oleh orang kepercayaan dia, pasti akan marah besar. Kalau coba aja kalau itu diakui oleh Sambo, mungkin dia akan malu ya istrinya, tapi akan membawa istrinya telah berselingkuh, mungkin dia akan malu, harga diri dia sudah terkoyak. Tapi kalau diakui dia, istri saya selingkuh, saya marah, nah itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah, baik,
berikutnya ya, kita bahas dengan secara ilmiah ya, dengan struktur kasus. Nah, di sini apakah struktur kasus itu merupakan rangkaian fakta-fakta yang logis? Nah, mari kita lanjutkan. Fakta-fakta itu harus mampu menggiring orang agar punya alasan yang kuat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, di sini Joseph Rush, seorang guru besar di Cambridge University, mengatakan bahwa facts are everything that can be designed by what follow after the fact that. Artinya, sesuatu baru bisa disebut fakta jika ia dapat ditentukan oleh apa yang mengikuti setelah fakta itu. Nah, begitu juga dengan kejadian kasus Irjen Ferry Sambo ini. Nah, dalam perkara ini Sambo didakwa telah melakukan sebuah pembunuhan dengan perencanaan, dengan alasan karena korban dengan brigadir telah brigadir telah melakukan pelecehan seksual. Jelas keliru ini. Tapi kalau coba dia diakui bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Joshua, mungkin dia akan selamat dari ancaman hukuman mati. Nah, dalam perkara ini Sambo telah dianggap telah melakukan pembunuhan dengan alasan korban telah berselingkuh dengan istrinya. Ini kita anggap aja dah itu ya sebagai alasan atau motifnya ya. Kemudian tujuan untuk menemukan alasan atau reason yang menghubungkan antara fakta-fakta dengan klaim yang itu dinamakan warrant ya. Menurut Joseph Rush itu dinamakan warrant. Nah, kita lihat dalam model IREC ya. Alasan itu digolongkan sebagai issue. Nah, kita dapat menemukan bagaimana cara membangun struktur kasus dengan alat bantu model argumentasi dari Stephen Tolmin yang berasal dari Cambridge University. Nah, model Stephen Tolmin ini menguraikan fakta-fakta relevan dengan struktur kasus. Jadi di sini kita akan membahas kasus Sambo ini dengan model Stephen Tolmin ya. Nah, pertama, Sambo mendengar. Jadi kita uraikan kasus posisi atau struktur kasusnya ya. Pertama kali Sambo mendengar dari KM dan ajudannya bahwa korban telah meniduri istrinya. Nah, kemudian seketika itu Sambo marah besar dan amarahnya tidak dapat terbendung lagi. Nah, kemudian yang ketiga, Sambo telah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua dengan modus perselingkuhan. Nah, kemudian yang berikutnya Sambo oleh penyidik Polri dijadikan tersangka pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP. Nah, akhirnya jaksa mendakwa Sambo dengan pasal pembunuhan berencana. Nah, kita harus kaitkan struktur kasus itu dengan norma-norma yang relevan tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Nah, kalau andai saja Sambo itu mengakui bahwa itu adalah motifnya perselingkuhan, maka mungkin akan dikenakan pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Nah, kita uraikan lah model dari Stephen Tolmin ini ya. Kemudian yang kedua warrant ya. Warrant. Sambo melakukan pembunuhan dikarenakan mengetahui perselingkuhan antara korban atau Brigadir J dengan istrinya, sehingga membuat dirinya itu mengalami goncangan jiwa dan emosi yang tidak terkendali. Nah, berikutnya kita lihat core problemnya ya. Core problemnya itu apakah kualifikasi pembunuhan Sambo tersebut dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai pembunuhan berencana atau tidak. Nah, berikutnya dari backing ya. Backing itu apa kira-kira rule yang mengaturnya itu yang bisa menjadi alasan. Nah, di sini backingnya adalah perbuatan Sambo ini dengan notware atau dengan pasal 49 KUHP atau kasas atau dengan asas kausalitas novus actus interveniens. Jadi di sini Sambo bisa menggunakan backingnya atau backing itu alasan pembenar dia dengan pasal 49 tadi dan asas novus actus interveniens. Nah,
di sini sekarang rebuttalnya apa? Rebuttal akibat perbuatan Sambo ini adalah apa? Dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP. Nah, sekarang apa yang menjadi klaim dari Sambo? Klaim Sambo adalah Sambo yang harus dilakukan oleh tim pengacara Sambo adalah Sambo melakukan pembunuhan tanpa direncanakan disebabkan dirinya mendengar bahwa korban telah berselingkuh dengan istrinya sehingga membuat jiwanya tergoncang dan marah besar kepada korban atau Brigadir Joshua. Nah, konklusinya adalah yang dapat diuraikan dengan struktur norma adalah sebagai berikut. Pertama, Nowhere atau pembelaan terpaksa dalam KUHP. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu Nowhere pembelaan terpaksa dan Nowhere excess pembelaan darurat yang melampaui batas dengan pasal 49 KUHP yang berbunyi tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain untuk menjaga kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, di sini kalau kita lihat dengan alasan perselingkuhan bahwa Joshua itu telah menodai harga dirinya sebagai seorang suami. Nah, kemudian pasal 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Misalnya ini terjadi pada Sambo ketika melihat istrinya berselingkuh, dia marah besar. Nah, karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi di pasal 2 ini menyebutkan bahwa Sambo ini tidak bisa dipidana dengan alasan itu. Kita lihat pendapat ahli ya dari Profesor Andi Hamzah. Apa yang menjadi unsur-unsur pembelaan terpaksa atau Nowhere? Pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa. Kedua, yang dibela itu ialah diri sendiri atau orang lain, atau kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Nah, di sini unsur ini terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Nah, serangan itu melawan hukum, perselingkuhan itu melawan hukum dan melawan norma-norma sosial, norma-norma keagamaan. Nah, dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindari dari pidana apabila hakim menerima aksesnya, yaitu langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat. Hal ini sangat berhubungan dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa. Nah, kita dapat menggunakan argumen yang kedua untuk pembelaan yang kedua pada diri Sambo. Apa itu? Saya selaku seorang lawyer ya akan menggunakan asas novus actus intervenient, sebuah alasan yang artinya sebuah alasan yang dapat menghilangkan tanggung jawab principal dependent atau pelaku utama atau dalam hal ini Ferdy Sambo, di mana perbuatan tersebut diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan dari korban itu sendiri, yaitu Brigadir Joshua. Nah, di sini kita dapat mengasumsikan bagaimana kalau seorang suami mengetahui istrinya telah ditiduri oleh orang lain, pasti akan marah besar semua orang juga dan merasa telah dihianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Nah, jadi yang saya sayangkan itu banyak pengacara-pengacara yang memberikan argumen-argumen yang sangat lucu kalau menurut saya. Misalnya seperti ini, Sambo itu tidak memerintahkan menembak, tapi dia menghajar, dan perintah menembak atau perintah menembak itu bukan untuk membunuh tapi untuk melukai. Itu alasan orang yang dungu itu. Kalau menurut Rocky Gerung alasan yang dungu. Nah, jadi dengan demikian kita lebih melakukan pembelaan yang lebih logis, lebih sistematis dan masuk akal. Nah, berdasarkan uraian tersebut di atas, saya akan menggunakan silogisme kategoris untuk melakukan pembelaan ini, di mana premis mayornya adalah di sini Ferdy Sambo telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban, terhadap Brigadir Joshua. Sedangkan premis minor, tindakan pelaku
saya bikin tindakan pelaku diakibatkan oleh perbuatan korban yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya. Nah, apa yang kita bisa diambil konklusinya? Konklusinya adalah pelaku telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban, namun tindakan pelaku diakibatkan oleh perbuatan korban itu yang telah melakukan perbuatan korban sendiri, yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai notwear excess sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Junto ayat 2 KUHP dan asas novus actus intervenient. Nah, jadi jelaslah di situ ya. Kalau kita saudara Sambo ini, kalau pengacaranya hebat, kalau pengacaranya jago, maka dia akan berpikir logis, tidak mengambil alasan-alasan atau argumen-argumen yang sekiranya bisa membuat penilaian orang bahwa dia itu alasan yang bego gitu. Nah, jadi konklusinya di sini pelaku dalam hal ini Irjen Sambo telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban. Jadi kesimpulannya ya, terhadap korban Joshua, namun tindakan pelaku tersebut telah diakibatkan oleh terjadinya perselingkuhan dia dengan istrinya sehingga jiwa tergoncang, maka dapat berlindung dari dengan menggunakan notice aware atau asas novus actus intervenient. Demikian, terima kasih ulasan dari saya selaku pengamat hukum dan seorang lawyer. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.